Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya, Rowi Sidik, di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai kalender KSEI ya. Tentunya yang sedang bagi-bagi dividen tentunya ya. Dan kali ini tanggal ini ya, 9 Mei ada beberapa saham yang tanggal 9 Mei itu jatuh tanggal kumdate-nya. Di sini ada 4 ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita akan membahas di sini ada Bank BTPN Syariah ya, teman-teman semua ya. Jadi ini tanggal 9 Mei ya. Tanggal 9 Mei di sini ada kumdate. Yang pertama ada Bank BTPN Syariah. Nanti ada 4 ya. Kita bahas yang pertama dulu. Ada BTPS, kode sahamnya. Terus record date-nya 11 Mei ya. Lalu kemudian ada effective date-nya di 20 Mei besok. Lalu kemudian rasio dividen tunai per satu lembar sahamnya yaitu Rp61,75 per lembar saham ya. Jadi teman-teman nanti kalau misal punya sahamnya, di sini teman-teman nanti bakal dapat dividen senilai Rp61,75 per lembar sahamnya. Jadi tentunya nanti tinggal teman-teman punya berapa lot atau belinya berapa lot, seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan lebih lanjutnya. Nah, di sini ya. Bank BTPN Syariah atau BTPS akan membagikan dividen tunai tahun buku 2021 kemarin sebesar 467,6 miliar ya. Ini cukup lumayan gede ya, dana yang dialokasikan untuk dividen tunainya, tapi masih kalah sama Astra Internasional kemarin ya. Astra Internasional kemarin sudah menyentuh di angka triliunan ya. Angkanya 9 triliun atau berapa itu saya lupa, tapi sudah masuk ke triliun. Ini BTPS masih 457,6 miliar. Lalu kemudian laba bersih yang dicatat untuk BTPN Syariah sendiri untuk tahun buku kemarin ya, yaitu 1,46 triliun ya, seperti itu. Ini cukup lumayan gede. Jadi teman-teman nanti untuk investor dividen hunter nanti bisa masuk salah satunya di BTPN Syariah. Oke, langsung lanjut saja yang kedua ya. Di sini ada Dharma Polymetal. Ada Dharma Polymetal, security code-nya atau kode sahamnya yaitu DRMA. Lalu kemudian record date-nya 11 Mei. Kemudian effective date-nya ada 20 Mei ya, teman-teman ya. Nanti di transfernya tanggal 20 Mei. Lalu untuk kemudian deskripsinya, rasio dividen tunai setiap satu lembar sahamnya akan mendapatkan 14,97 rupiah per lembar saham. 14 rupiah ya. Kalau yang BTPN Syariah tadi 61,75 rupiah, masih gede Bank BTPN Syariah. Oke, langsung saja untuk pembahasan selanjutnya. Dharma Polymetal sendiri perusahaan manufaktur komponen otomotif di sini memutuskan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham senilai 120 miliar atau sekitar 40% dari laba bersih yang dicatat oleh perusahaan tersebut. Untuk laba bersihnya sendiri senilai 301 miliar ya totalnya ya. Jadi masih lebih gede BTPS Syariah tadi ya. Dana yang dialokasikan lebih gede tadi 400 miliar. Lalu untuk Dharma Polymetal di sini cuman 120 miliar. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk yang ketiga.
karena di sini lumayan banyak ya, ada empat saham yang kita bahas. Kita bahas lebih cepat sedikit saja ya. Untuk yang ketiga ada Ifish Deco. Security code-nya atau kode sahamnya yaitu IFSH. Jadi teman-teman bisa searching di, ya kalau teman-teman makainya Ajaib, nanti bisa searchingnya lebih singkatnya pakai ini ya, IFSH, atau iPod juga, atau ya aplikasi-aplikasi saham yang lain ya, tentunya yang ilegal saja teman-teman ya. Jangan pakainya yang ilegal, nanti takutnya seperti Mas Indra yang kemarin ya, yang tertangkap ya. Oke, lalu untuk record date-nya 11 Mei, untuk efektif date-nya 25 Mei ya teman-teman. Lalu kemudian lanjut untuk deskripsinya. Rasio dividen tunai adalah setiap satu saham akan memperoleh 23,93 rupiah. Jadi satu lembar sahamnya yang teman-teman terdaftar itu senilai 23,93 rupiah, tergantung nanti teman-teman punya berapa lot di IFSH sendiri ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya mengenai total dana alokasi untuk dividen atau laba bersihnya ya. Untuk perusahaan tambang nikel ini, IFSH itu ya, tambang nikel ya teman-teman ya, atau akan membagikan dividen tunai senilai 23,93 per lembar saham dari laba bersih. Lalu kemudian 30% dari laba bersih itu senilai 50,85 miliar. Dan untuk laba bersih totalnya yang tercatat untuk IFSH sendiri yaitu 169,52 miliar di tahun buku kemarin ya, 2021. Di sini masih terbilang lebih kecil dibanding dua saham yang kita bahas tadi ya, barusan ya. Ada apa tadi? Ada Dharma Polymetal, lalu kemudian ada BTPS ya. Ini lebih kecil dari kedua saham tersebut ya. Tapi teman-teman nanti bisa mengulik lebih dalam, walaupun bisa jadi walaupun walaupun dividennya yang akan kita dapat itu lebih kecil, tapi mungkin prospeknya atau kedepannya lebih bagus, bisa jadi nanti seharusnya bisa masuk di sini ya. Ya, karena kalau momen-momen dividen kumdet ini tidak melulu untuk para pencari dividen ya. Bisa jadi teman-teman yang mencari capital gain-nya, karena rata-rata yang akan mendekati kumdet ini sahamnya akan naik ya. Jadi nanti bisa mengambil momen ini juga untuk para investor yang nyarinya capital gain. Seperti itu ya. Oke, langsung saja yang terakhir. Ini di sini ada Saratoga Investama Sedaya. Di sini security code-nya atau kode sahamnya SRTG. Kemudian record date-nya 11 Mei ya, 11 Mei besok. Untuk effective date-nya, untuk tanggal pencairannya atau tanggal pentransferannya 13 Mei. Lalu untuk deskripsinya, rasio dividen tunai setiap satu saham akan memperoleh 60 rupiah. 60 rupiah. Ini masih tergolong lebih kecil dari BTPS ya, tapi lebih besar Dharma Polymetal sama Ifish Deco. Seperti itu ya. 813,89 miliar ya. Ini dana alokasi untuk dividen ini 813,89 miliar. Ini gede banget ya teman-teman ya, berasal dari laba bersih ya. Ini gede banget.
karena 3 saham yang kita bahas tadi ini, bahkan BTPS sendiri yang gede ya, itu separuhnya ya teman-teman ya, 400 miliaran BTPS ya. Tapi untuk PT Saratoga ini gede banget ya, 813,89 miliar sendiri yang akan dialokasikan dananya untuk membagikan dividen. Ini gede banget ya teman-teman ya. Berarti di sini lembar saham yang beredar ke masyarakat itu lebih banyak ya, seperti itu ya. Jadi di sini kemudian sebagai catatan, SRTG membukukan laba bersih senilai 24,89 triliun pada 2001 lalu ya. Ini gede banget ya teman-teman ya, gede banget ya laba bersihnya, 24,89 triliun sendiri ya. BTPS saja tadi kayaknya enggak segini ya untuk laba bersihnya ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang setelah menonton video ini, diharapkan nanti bisa mengulik lebih dalam lagi, yakinnya masuk atau enggak, dan misalkan nanti masuknya itu di saham mana, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi karena kompleks ya, karena saham itu jual beli saham itu atau trading, atau ya di sini kalau mau mencari dividen itu bisa kompleks sekali ya, untuk saham mana yang harus dimasukkan atau kita masukin untuk kemudian nyari cuannya ya, seperti itu ya. Jadi bisa mengulik lebih dalam lah. Jadi teman-teman para investor ya, yang THR-annya masih sisa nih, atau masih dari kemarin masih ngulik-ngulik, bingung masih mau masuk ke saham mana untuk menghabiskan THR-nya. Jadi bisa nih, bisa salah 4 ini ya, nanti bisa masuk ke salah 4 ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton teman-teman, bisa di like dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, dan bisa di share ke teman-teman yang lain juga yang mungkin harus mengetahui video dan informasi ini ya, seperti itu. Dan juga tonton video-video saya sebelumnya, seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bisa ditunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih semua.